Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Siti Mahmudah. Ya, pada hari ini saya akan memaparkan salah satu dari uji asumsi klasik. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang uji asumsi klasik, diantaranya adalah uji normalitas. Ya, uji normalitas seperti kita tahu bahwa di merupakan salah satu dalam pengujian asumsi klasik, yaitu tentunya untuk mengetahui bagaimana akurasinya dari variabel-variabel yang kita bangun. Ya, nah kemarin sudah kita belajar tentang uji normalitas. Nah sekarang bagaimana caranya? Ya, jadi kalau kita kaitkan bagaimana cara kita menguji di uji normalitas. Ya, tentunya di uji normalitas kemarin pertama kali kita menggunakan dengan sistem KS, Kolmogorov, Smirnov. Ya, saya melanjutkan yang kemarin jadi Kolmogorov, Smirnov. Ya, kita siapkan dulu untuk SPSS-nya. Tetapi data yang kita inginkan ya setelah kita siapkan ininya untuk SPSS-nya, tentunya kita juga menyiapkan data apa? Data untuk ke Excel-nya. Jadi data Excel-nya. Karena semuanya kan dari jawaban responden ya. Dari jawaban responden itu kita buat tabulasinya. Maka kita buat seperti ini, ya kan? Jadi di XY ya. Jadi ada X1, X2, X3 dan Y ya. Kita dari data akumulasi ini ya, dari tabulasi datanya di Excel-kan ya. Kemudian kita copy paste ya. Dari copy paste ini baru kita masukkan ke mana? Ke SPSS-nya tadi. Ya, kita kan akan uji normalitas. Jadi kita praktek hari ini uji normalitas. Ya, ini jadi ini ada X1, X2, X3 dan Y. Ya, jadi kita kasih labelnya X1, X2, X3 dan Y. Kalau misalnya untuk name-nya adalah nama variabel, labelnya apa misalnya? Misalnya X1-nya kompetensi, misal ya. Atau ini Bu, kita ambil pemasaran, misalnya kualitas produk. Oke, X1-nya kualitas produk. X2-nya kemasan, X3-nya promosi ya. Kemudian keputusan Y-nya keputusan pembelian. Oke, ya. Ini kita simpan, jangan lupa ya, jangan lupa ini disimpan di save as ya, disimpan dulu untuk data penyimpanan di dokumen ya. Kemudian kita kan pengujian KS ya, Kolmogorov Smirnov ya. Berarti di mana non parametrik tesnya ya, kemudian ke legacy dialognya, kemudian ambil ya sampel KS. Jadi di non parametrik tes, kemudian legacy dialog, kemudian sampel KS. Sampel KS di situ adalah Kolmogorov, Smirnov. Kita pencet saja ya. Kemudian dimasukkan baru apa? Jawab oke. Ya. Jadi kita akan melihat hasilnya. Hasilnya ini ya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa oh, ternyata mudah ya untuk hasil uji normalitas. Iya, saya bilang bahwa tidak ada 5 menit lah ya untuk mengetes ininya. Nah, ini hasilnya. One sample Kolmogorov Smirnov test. Ya, ada kualitas produk. Ada kualitas produk kan tadi X1-nya, X2-nya kemasan, X3-nya promosi, Y-nya keputusan pembelian. Dengan jumlah respondennya 39. Ingat, dikatakan bahwa variabel tersebut
berdistribusi normal apabila apa? Apabila nilai esensiknya di atas 0,05. Ya, berarti ini berapa? Kalau kita lihat dengan tes hasilnya, ya hasilnya 0,143, esensiknya berapa di sini? Ya, ternyata sangat kecil kan ya, 0,044. Di atas, ini di bawah 0,05. Ya, berarti apa yang berdistribusi normal? Kemasan. Ya, kemasan ini berdistribusi normal karena nilai esensiknya di atas 0,05. Ya, promosi normal enggak? Tidak normal karena di bawah 0,05. Ya. Kemudian keputusan pembelian. Keputusan pembelian ternyata normal. Nah, Bu, kalau ini ternyata 2 ini tidak normal, bagaimana, Bu? Ya, berarti ada yang salah data di kita ya. Jadi kita buat di Excel-nya, kita lihat lagi ya. Jadi kita lihat Excel-nya bagaimana sampai tidak tidak normal ya. Nah, kita ada aspek kenapa tidak normal. Kalau kita lihat, ada bahwa dalam membentuk sebuah tatanan di SPSS ya, nilai itu kan ada aspek keheterogenitasan. Heterogon ya. Jadi ada aspek perbedaan ya dari yang kecil sampai yang besar, dari 1 sampai 5. Jadi ada heterogenitasnya ya. Jadi ini yang mungkin kalau misal 4 semua. Nah, itu bisa tidak distribusinya tidak normal, diuji normalitasnya. Maka apa? Kita lihat lagi. Makanya Bu, kalau tadi dari X1, X2, X3 dan Y yang berdistribusi normal kan hanya X2 dan Y-nya. Nah, bagaimana Bu? Ya berarti kita harus tinjau ulang lagi bahwa dalam asumsi klasiknya diuji normalitas ternyata X2 hanya X2 dan Y-nya. Nah, apakah perlu perlu direvisi, Bu? Ya, pertama kali memang kita harus lihat datanya. Jadi memang secara logika bahwa dalam jawaban responden itu kan tentunya ini ya, dalam jawaban responden tentu ada hal-hal yang memang terkadang secara heterogenitas ya. Jadi ini yang saya katakan bahwa tidak sama terus gitu. Ya kadang kita itu cenderung nilainya 5 5 5 5 terus gitu. Padahal kan ada ya nilai yang bisa kita lihat ada pembandingnya. Nah, itu makanya kalau kita bicara di uji normalitas, kita banyak yang perlu kita tinjau ulang gitu bahwa tidak selamanya dalam di uji normalitas itu memiliki besaran yang berbeda gitu ya. Kita bisa lihat lagi kalau di uji normalitas sekarang kita lihat yang berdistribusi normal semua. Kita lihat ini contohnya. Jadi kita bisa lihat di sini Kolmogorov-Smirnovnya itu adalah 1,094 ya. Di Kolmogorov-Smirnovnya 1,094, kemudian ini X1-nya, X2-nya 1,283, kemudian di kualitas kerjanya di Y-nya 1,232. Ya, nilai KS-nya, nilai Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai esensiknya di atas 0,05. Ternyata nilai esensiknya di atas 0,05, yaitu 0,183, 0,074, 0,096.
Ya, ini jadi ini hasil dari uji normalitas. Selain di mana, Bu? Selain uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, ya, di uji normalitas kita bisa melihat ini juga. Ya, ada aspek menggunakan histogram. Jadi semakin merucut ke atas, maka variabel yang dibangun itu berdistribusi normal. Ya, kemudian bisa juga kita melihat di normal p-plotnya. Normal p-plotnya semakin rengkat titik-titik dari variabel yang dibangun itu semakin rengkat, itu maka dia berdistribusi normal. Jadi dalam uji normalitas bisa dengan uji Kolmogorov-Smirnov itu langsung ya, kemudian pakai SPSS, kemudian nanti di output SPSS-nya juga ada namanya normal p-plot. Normal p-plotnya ini adalah salah satu menguatkan di uji normalitas ya. Jadi bisa menggunakan normal p-plotnya sama histogramnya. Ya, semakin histogramnya semakin merucut ini ya, bentuknya seperti ini, semakin histogramnya merucut, maka dia berdistribusi normal. Atau semakin rengkat titik-titik yang dibangun dalam variabel tersebut dengan normal p-plotnya, maka dia berdistribusi normal. Tapi ingat, dua di histogram dan p-plotnya ini akan lebih bagus lagi kalau ada Kolmogorov-Smirnovnya. Jadi semakin teruji ya. Jadi tadi kan dalam Kolmogorov-Smirnovnya hasilnya seperti apa kan kita lihat ya kan. Jadi ada di atas 0,05. Ya, ini. Jadi ada nilai kata Kolmogorov-Smirnovnya. Ya, ini dibandingkan. Jadi ada memang tidak tidak di bawah 0,05. Kalau yang tadi kan ada di bawah 0,05, makanya tidak berdistribusi normal ya distribusinya. Jadi ada aspek Kolmogorov-Smirnov. Jadi ingat ya. Jadi dari SPSS-nya ya, kita lihat di SPSS-nya ini kita bangun ya kan analis ya, kemudian di analisnya sebentar ya.
Ya, baik. Jadi tadi ya contoh dari uji normalitas. Kita bisa melihat hasilnya ya. Jadi di atas nilainya di atas 0,05. Kalau di sini t-test ya, tes statistik ini adalah hasil Kolmogorov-Smirnov-nya. Karena ini pakai SPSS yang versi baru ya. Jadi apa namanya t-testnya di sini 0,143. Tapi nilai SMSIC-nya tadi ya di bawah 0,05, maka tidak berdistribusi normal. Nah, kalau yang berdistribusi normal, maka apa? Kita lihat di sini ya. Kalau berdistribusi normal, kita lihat akan berbeda gitu ya. Jadi distribusi normal contohnya misalnya ini di Kolmogorov-Smirnov-nya ya kan. Ini ada Kolmogorov-Smirnov di sini nilai SMSIC-nya di atas 0,05. Ini kan 0,763, 0,5854, 0,255, 0,817 ya. Jadi ini contoh yang tidak ini atas ini di atas ini contoh yang tidak signifikan, tidak berdistribusi normal. Ini ya di apa namanya X1 ya. Di X1 itu contoh yang tidak berdistribusi normal yaitu 0,44 ya. Kalau X2, X3 dan Y-nya berdistribusi normal karena di atas 0,05. Nah, contoh yang di bawah ini ya yang ini sudah diperbarui lagi. Ya, X1-nya kenapa tidak berdistribusi normal? Oh, pasti banyak angka yang sama, hasil jawaban yang sama. Maka kita buat di heterogenitasnya ya. Jadi biar ada perbedaan, maka akan tumbuh tadi nilai KS-nya Kolmogorov-Smirnov-nya jadi berdistribusi normal karena di atas 0,0 5. Ya, ini kan di atas 0,05. Ya, itu ya. Jadi ini pembelajaran di pengolahan uji asumsi klasik di uji normalitas ya. Jadi kita paham semuanya ya. Silakan Anda coba kalau ada kebingungan Anda bisa tanya ya di komentar boleh, di email boleh ya silahkan ya ini tentunya menjadi pembelajaran kita semua dan saya mengharapkan ini bisa menyelesaikan membantu dalam skripsi maupun tesis Anda ya sampai di sini pertemuan kita dan kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.